Pertama sekali tentunya di era sekarang ini memang pemahaman tentang hak cipta di bidang lagu dan musik menjadi sesuatu yang marak dibicarakan di ruang-ruang publik. Tapi sebetulnya ini bukan hal yang baru, karena di Indonesia undang-undang tentang hak cipta itu sudah ada dari tahun 82, bahkan 87 juga diperbaharui, kemudian ada perubahan-perubahan, sampai perubahan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sekarang pun sedang digagas oleh sahabat-sahabat di DPR RI, dalam hal ini motornya Mbak Melly Guslow sedang menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan lagi lebih jauh tentang hak cipta, undang-undang tentang hak cipta. Dan saya sendiri sebagai Ketua LMKN sudah bertemu dengan Badan Keahlian DPR, bahkan juga saya juga sudah bertemu dengan unsur pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual dan juga Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, untuk berkomunikasi kedua belah pihak untuk menyampaikan juga berbagai pokok pikiran tentang aspek yang harus dipertajam, lebih diparipurnakan lagi dalam undang-undang tentang hak cipta. Oleh karena itu, memang undang-undang itu dia tidak boleh multitafsir. Undang-undang harus memberikan kepastian berdasarkan kepatutan hukum. Dan menurut saya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah cukup baik. Namun saja ada beberapa pasal yang masih dimultitafsirkan oleh para penggiat musik maupun para ahli hukum, dan juga apalagi kalau di masyarakat, ya. Nah, terkait dengan hal yang menyangkut bukan kasus ya, tapi sedang menghangat diperbincangkan di berbagai media tentang sahabat Yoni Dores yang menggugat Listi Kejora terkait dengan pemanfaatan beberapa karya cipta lagunya yang katanya disiarkan di media-media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, platform digital. Nah, hal ini perlu dilihat duduk permasalahannya. Saya sendiri belum mendapatkan banyak hal teknis ya tentang persoalan dimaksud. Oleh karena itu saya melihat dari kacamata makronya saja, bahwa diamanatkan dalam undang-undang sebuah karya cipta lagu dan musik ketika mau digunakan oleh siapapun harus seizin pemilik hak cipta. Itu perintah, itu amanat dalam undang-undang. Karena tanpa sebuah karya cipta lagu, penyanyi mau nyanyi apa? Pemusik mau bermain musik apa? Apalagi produsen fonogram mau merekam apa? Jadi memang pemuliaan terhadap profesi seorang pencipta lagu memang dia menduduki proporsi yang paling utama di dalam perlindungan terhadap hak cipta ini. Undang-undangnya aja nama undang-undang hak cipta. Jadi sekali lagi adalah hak dari seorang pemilik hak cipta atau pencipta lagu untuk tentunya menjaga martabat daripada profesinya dan karya ciptanya. Nah, kita lihat dalam konteks ini, apakah si penyanyi ini sudah bermohon izin kepada pemilik hak cipta?
ketika lagu tersebut dia membawakannya di ruang publik secara komersial, gitu. Di situ duduk soalnya. Nah, saya belum tahu persis Bung Yoni Dores ini sekarang karya ciptanya itu dia daftarkan atau dia kuasakan ke lembaga manajemen kolektif yang mana. Dulu ada di KCI, Karya Cipta Indonesia. Saya pernah jadi ketua umum dari Karya Cipta Indonesia juga. Nah, dulu itu Bung Yoni Dores ada di KCI. Tapi beberapa tahun ke sini saya belum mengeceknya lagi apakah masih di KCI ataukah di LMK lainnya, yang LMK Hak Cipta ya. Ada Pelari Nusantara, ada LMK Rai, ada LMK untuk lagu-lagu tradisional, ada juga LMK untuk khusus hak cipta itu, ada juga WAMI dan lain sebagainya gitu, ada beberapa LMK. LMK itu dia mengurusi tentang hak mengumumkan. Kalau mechanical rights, hak menggandakan itu direct langsung kepada si pemilik hak ciptanya. Tapi kalau hak mengumumkan itu undang-undang di Indonesia mengatur bahwa hanya bisa mendapatkan hak ekonomi dari hak mengumumkan itu manakala si pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya atau menguasakan karya-karyanya itu melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, sebagai ketua LMKN, saya mengkoordinir seluruh LMK di Indonesia, baik LMK Hak Cipta maupun ada LMK Hak terkait. Kurang lebih ada 15-an, sudah mau 17 atau 18 lagi gitu. Karena undang-undang membuka ruang untuk membentuk LMK sesuai dengan tata syaratnya gitu. Jadi nanti saya akan mengecek juga di kantor saudara pencipta lagu Yoni Dores, dia senior memang, karya cipta lagunya itu sekarang ada di LMK yang mana, begitu.